Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai ontologi dalam metodologi dakwah. Sebelum mengetahui apa itu ontologi dalam metodologi berdakwah, mari kita bahas dulu mengenai ontologi itu sendiri. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan antara kata on atau ontos dan logos. On atau ontos artinya ada, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Maka ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai hakikat yang ada ataupun berupa realita, baik dalam bentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Sedangkan metodologi berdakwah sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berdakwah atau mensosialisasikan ajaran Islam kepada objek dakwah dengan berbagai pendekatan agar nilai-nilai Islam ini dapat direalisasikan dalam realitas kehidupan dan juga menumbuhkan nilai-nilai keislaman baik kepada pemeluk agamanya maupun yang belum memeluk agama Islam. Hal ini bertujuan agar dakwah yang dilakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga agar tercapai kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Maka ontologi dalam metodologi dakwah lebih mengedepankan pada sifat curiosity atau rasa keingintahuan manusia itu sendiri. Mulai dari membahas tentang apa yang ingin diketahui, seberapa jauh kita mengetahui, hingga pengkajian mengenai teori yang ada dalam metodologi dakwah itu sendiri. Di dalam metodologi dakwah terkandung unsur-unsur dakwah itu sendiri. Yang pertama adalah dai. Dai sendiri adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan, baik secara individu, kelompok, dalam bentuk organisasi maupun lembaga. Dr. Hamzah Yakub di sini menambahkan sifat-sifat dari seorang dai itu sendiri. Yang pertama, seorang dai memiliki pengetahuan yang cukup tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta ilmu-ilmu lainnya yang berinduk kepada keduanya, seperti tafsir, ilmu hadis, sejarah, kebudayaan Islam, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang menjadi alat pelengkap dakwah, seperti ilmu dakwah, psikologi, antropologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu memiliki sifat penyantun dan juga lapang dada. Karena apabila seorang dai memiliki sifat yang keras dan sempit pandang, maka mad'unya akan merasa sukar untuk menerima dakwah dari seorang dai itu sendiri. Di sini terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, andaikan engkau kasar dan keras hati, niscaya lari bercerai-berailah mereka dari sekelilingmu. Dan yang terakhir, berani kepada siapapun dalam menyatakan, membela, dan mempertahankan kebenaran. Selanjutnya dalam unsur-unsur dakwah yang kedua yaitu mad'u atau objek dakwah. Nah, objek dakwah sendiri atau mad'u ini berupa muslimin atau orang yang beragama Islam dan juga manusia secara keseluruhan. Di sini terdapat pada Quran surat Saba ayat 28 yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Unsur yang ketiga yaitu materi dakwah atau madah al-dakwah. Materi dakwah sendiri contohnya seperti rukun Islam, rukun iman, syariah meliputi toharoh, zakat, puasa, sholat, haji, hingga muamalah. Selanjutnya, metode dakwah atau thoriqoh al-dakwah. Metode dakwah ini disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang di dalamnya terdapat 3 poin. Yang pertama, metode secara bil hikmah. Yang kedua, metode mau'izoh hasanah. Dan yang ketiga, metode mujadalah. Yang pertama sendiri, metode bil hikmah merupakan metode berdakwah dengan cara memadukan antara ilmu pengetahuan dan juga kebijaksanaan serta
perbuatan yang baik. Nah, kombinasi ini juga ditambah dengan kepekaan seorang dai dalam mengetahui target mar'unya itu sendiri, mulai dilihat dari tingkat kecerdasannya itu sendiri dan juga memperhatikan kadar materi dakwah yang ingin dibawakan. Yang kedua, Mau'izah Hasanah, yaitu metode dakwah yang mampu meresap ke dalam hati dan juga lebih mengedepankan sikap kelemah lembutan. Dakwah ini tidak bersikap menghardik, tidak memarahi, dan juga tidak membuka aib atas kesalahan-kesalahan audiens, karena dai itu sendiri mengetahui bahwa mereka melakukan suatu hal karena atau disebabkan karena ketidaktahuan mereka. Maka dakwah yang disampaikan adalah dengan memperlihatkan sikap kelemah lembutan. Dan yang terakhir, mujadalah allati hiya ahsan, yaitu dengan berdebat dengan cara yang baik. Mengutip dari Ramadan Khairam dan Yusuf, mengemukakan bahwa ungkapan dari suatu perdebatan antara dua sudut pandang yang bertentangan untuk menyampaikan kepada kebenaran, yang kebenaran tersebut bertujuan membawa kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur selanjutnya yaitu media dakwah atau wasilah al-dakwah. Di sini karena kita sudah memasuki era modern, maka media dakwah bukan hanya melalui mimbar-mimbar atau dari mulut ke mulut, tetapi juga melalui alat elektronik dan juga sosial media. Mungkin di era sebelumnya kita menggunakan TV, radio, surat kabar, majalah. Namun untuk era saat ini, sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya bisa menjadi media dari dakwah itu sendiri. Yang terakhir, unsur yang keenam yaitu tujuan dakwah atau muqasid al-dakwah adalah tujuan dari kegiatan dakwah yang dilakukan oleh dai. Terbagi menjadi dua, yaitu tujuan dakwah jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendeknya itu sendiri, agar manusia atau target dakwah dapat mematuhi ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk jangka panjang, ini juga berlaku kepada seorang dai itu sendiri, agar ia bisa terus men-share atau membagikan ilmu yang dia miliki, sehingga ilmu yang dimiliki itu tetap bermanfaat dan tetap berkah. Dan juga diharapkan target dakwah ini dapat melanjutkan estafet dakwah atau estafet menciarkan agama Islam kepada orang-orang lainnya atau orang-orang di sekitarnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.